Bayangkan seorang pencuri uang negara miliaran, bahkan triliunan, menindas anak buahnya, lalu saat terpojok dia berubah jadi pahlawan kesiangan. Ia bersaksi, menyebut nama rekannya, dan sebagai imbalannya hukumannya dipotong, bahkan bisa bebas lebih cepat. Ini bukan fiksi, ini isi dari PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025. Tapi kita harus bertanya, buat apa kita beri penghargaan kepada para pelaku kejahatan hanya karena dia jadi cepu atau jadi seorang pengadu? Apakah ini cara bagi negara menghadiahi para penjahat? Ini tentang peraturan terkait justice kolaborator. Mari kita bahas. Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi saksi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus pidana yang disebut juga sebagai justice kolaborator. Ya, kita diajari sejak kecil tentang integritas. Tapi dengan aturan ini, negara justru memberi insentif pada mereka yang mengkhianati nilai itu. Bukankah ini semacam menormalisasi atas perilaku orang tak berprinsip? Seorang pemimpin korup yang mungkin saja ditekan oleh atasannya dan dia menekan lagi anak buahnya untuk terlibat, lalu saat ketahuan dia bernyanyi demi diskon hukuman. Sementara bawahannya yang hanya menjadi korban struktural malah dihukum berat. Di mana letak keadilan dan di mana etikanya? Apakah negara sedang menciptakan ruang bagi para pelaku untuk berakrobat demi keuntungan pribadi? Bukan cuma masalah etika, bagi saya PP ini dapat membuka ruang lebar untuk penyalahgunaan wewenang. Karena kalau kita mendengar pendapat dari Pukat Universitas Gadjah Mada, aturan ini bisa menjadi ladang baru bagi apa yang mereka sebut dengan judicial corruption, yaitu jual beli status justice kolaborator, karena permohonan justice kolaborator ini bisa diajukan ke penyidik, jaksa, bahkan langsung ke LPSK. Tanpa kontrol yang ketat, tentu keadilan bukan hanya buta, tapi juga bisa disewa. Apakah ini akan menjadi pasar gelap baru dalam sistem hukum kita? Sertakan pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya, mari coba sekarang kita balikan pertanyaannya. Kenapa negara sampai perlu menghadiahi keistimewaan pada pelaku demi dapat kesaksian? Apakah kita sebegitu lemah dalam pengungkapan kasus? Kenapa bukan penegakan hukum yang diperkuat, investigasi yang dipertajam? Mengandalkan pelaku sebagai pembuka jalan adalah tanda sistem keadilan kita tidak percaya diri. Apakah ini langkah pragmatis jangka pendek atau justru tanda kegagalan kita membangun sistem hukum yang kokoh? Negara ini sudah terlalu lama dibohongi oleh wajah-wajah yang pura-pura suci. Dan kini kita ditawari sebuah ide baru, gagasan baru ya. Bahwa pelaku bisa jadi penolong, penjahat bisa jadi penyelamat. Tapi jangan kita lupa, moralitas tak dibangun di atas kompromi murahan seperti itu. Keadilan yang sejati tidak datang dari siapa yang pertama bernyanyi menjadi pengadu ya, tapi dari siapa yang pertama berani bertanggung jawab. Bukan berarti kita menolak keringanan, tapi keringanan tanpa nurani adalah penghinaan dan mungkin mencederai rasa keadilan masyarakat kita. Kita tidak sedang kekurangan alat hukum, kita hanya sedang krisis keteladanan. Negara besar bukan dibangun oleh mereka yang berani mengkhianati, tapi oleh mereka yang berani membenahi dirinya sendiri. Itu saja, semoga menambah perspektif kita semua ya, perspektif kemajuan. Dan jangan lupa subscribe ya dan share konten-konten ini agar dapat menyebar luas kebaikan. Itu saja, Ikram Brief, selamat malam.